Tapi yang dimasalah ya wanita-wanita kita sekarang ini, na'udzubillahi min dzalik. Padahal sahabiyah dulu mereka kalau akhir-akhir masa haid di malam hari itu senantiasa bangun, lihat sudah berhenti atau belum, sudah, untuk begitu menjaga agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat di mana Allah masih memberi kita kesempatan untuk hadir di majlis ilmu ini, tempat yang paling utama, tempat yang paling mulia, yaitu majlis ilmu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama taman di antara taman-taman syurga. Dan juga malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu, walaupun mereka duduk, tidak ada satu faedah pun yang dapat mereka ambil, tapi telah hadir dalam majlis ilmu, maka malaikat senantiasa mendoakan mereka. Ini adalah nikmat dan karunia Allah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita berkumpulnya di majlis ilmu ini, dalam rangka sama-sama kita belajar. Selawat dan salam semoga senantiasa tersurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah Rasulullah dan para sahabat hingga akhir zaman. Para ustadz yang kami muliakan dan juga jamaah salat maghrib, semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita dalam surga firdausnya kelak. Insyaallah di kesempatan yang singkat ini kita memasuki pembahasan yang baru, menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Farhan di pertemuan yang lalu. Dan insyaallah kita akan memasuki pembahasan yang baru dari kitab Minhajul Muslim, yaitu Al-Faslu Sabi' fi Hukmil Haid wan Nifas, mengenai hukum haid dan nifas. Tentunya ini adalah pembahasan berkaitan dengan wanita atau perempuan. Tapi tidak ada salahnya kita mengetahui dan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas. Ya, terutama yang belum berkeluarga, mohon maaf. Ya, ini untuk dapat diajarkan kepada istrinya kelak. Begitu juga yang telah berkeluarga, untuk diajarkan kepada anak-anak perempuannya kelak, terutama yang banyak anak perempuannya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, muallif menyebutkan wa fihi thalathu mawaddin. Dalam berbicara hukum haid dan nifas ada 3 judul kecil. Yang pertama adalah fi ta'rifiha, yaitu definisi apa itu haid, apa itu nifas. Baik, yang pertama kita lihat jamaskan al-haid. Al-haidu damun yurkhihir rahimu idza balagatil mar'atu. Haid ini adalah darah
yang keluar daripada rahim seorang wanita apabila dia mencapai usia baligh. Mungkin perempuan ini sekitar usia 9-10 tahun atau kelas 1 SMP ya. Ada sebagian wanita ini kelas 6 min SD ini telah mengalami masa haid, artinya sudah baligh. Dan secara umum wanita ini lebih cepat daripada laki-laki usia balighnya. Ya'taduha fi awqatin ma'lumat, yang biasanya dia keluar pada waktu-waktu yang telah ditentukan, waktu-waktu tertentu dalam tiap bulannya. Li hikmati tarbiyatil walad, ini hikmahnya adalah untuk mengendalikan anak. Wa aqalluhu yaumun wa lailatun, haid ini paling cepatnya adalah sehari semalam. Wa aktsaruhu 15 yauman, dan paling banyak itu selama 15 hari. Berarti kalau lebih daripada 15 hari itu hukumnya bukan lagi darah haid, namun dia adalah darah istihadah. Nanti akan kita masuki pembahasan mengenai darah istihadah dan hukum-hukum berkaitan dengan darah istihadah. Wa ghalibuhu sittatu aw sab'atu ayyam, dan biasanya terjadi haid pada wanita itu adalah 6 atau 7 hari, atau biasanya kita sebutkan sepekan. Wa aqallu tuhri ay ayyamuhu 13 yawman, dan masa paling sedikit wanita itu suci dalam tiap bulannya itu adalah 13 hari. Au 15 yawman, atau 15 hari. Wa aktsaru tuhrihi la hadda lahu, namun lamanya suci seorang wanita tidak mengalami haid itu tidak ada batasnya. Terutama dia wanita-wanita yang biasanya pasca melahirkan, wanita-wanita yang menyusui. Kadang-kadang dia haidnya sudah nggak teratur. Apalagi kalau dia menyusui anaknya dengan ASI-nya, itu biasanya sampai setahun itu nggak mengalami haid pada wanita. Makanya di sini disebutkan bahwa paling lama sucinya seorang wanita itu tidak ada batasnya. Namun wa ghalibuhu 3 aw 24 yauman. Namun pada umumnya dalam sebulan sucinya wanita itu adalah sekitar 23 atau 24 hari. Wan nisa'u fihi 3. Kondisi wanita yang haid itu ada 3, dibagi kepada 3. Ada mubtada'atun, pemula, artinya yang baru-baru mengalami haid. Kemudian wa mu'tadatun, yang sudah terbiasa mengalami haid, bukan lagi pemula. Kemudian wa mustahadah, dan wanita yang mengalami istihadah. Ini memiliki hukum khusus mengenai darah istihadah. Walikullin hukmun, dan dalam 3 jenis ini dia memiliki hukum tertentu. Bagi pemula, bagi wanita yang terbiasa dengan haidnya dalam tiap bulannya, dan juga wanita yang mengalami darah istihadah, itu memiliki hukum-hukum tertentu yang diatur dalam syariat kita. Kita lihat jamaah sekalian, hukum-hukum berkaitan dengan 3 kategori wanita yang telah kita sebutkan tadi. Amma mubtada'atu, adapun wanita pemula ataupun awal kali dia melihat haid, atau apa yang dikatakan dengan mubtada'ah. Wahiyal lati taraddama li awwali marratin, yaitu wanita yang pertama sekali melihat darah. Wa hukmuha annaha idza ra'atid dama tarakatis shalah was shauma wal wata'a. Maka hukumnya ketika wanita ini melihat darah,
maka dia telah harus meninggalkan salat. Dia sudah haram melakukan salat. Dan juga dia meninggalkan puasa. Dan juga hubungan suami istri. Karena ketika haid itu dilarang seseorang melakukan hubungan suami istri. Karena ketika haid ini, mohon maaf, kalau ada yang melakukan hubungan suami istri, ini bisa jadi terjadi pembuahan. Akan melahirkan anak, namun akan bermasalah. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya teringat pernah berbicara dengan guru biologi. Beliau pernah bercerita kepada kami di salah satu ma'had. Jadi beliau itu bisa mengobati penyakit kulit dengan ramuan daun-daun kayu. Ada sebuah kasus, seorang anak dibawakan kepada bapak tersebut untuk diobati. Lalu yang uniknya, setelah sembuh, bulan berikutnya datang lagi dengan penyakit kulit yang sama. Dikasih lagi resep obat, sembuh lagi. Bulan berikutnya datang lagi. Kemudian guru ini curiga, karena dia guru biologi, mungkin paham dengan masalah ini, sehingga beliau memanggil ayahnya, orang tuanya. Ini kayaknya bapak ada yang salah nih. Nggak mungkin nih terjadi begini dalam tiap bulannya pada waktu yang sama. Ini bapak, lalu guru ini langsung ke titik poinnya, bapak pernah berhubungan ketika istri lagi haid. Beliau mengatakan iya, ini adalah efeknya. Saya nggak dapat mengobati. Dia akan terulang, sembuh, dia akan kembali muncul penyakit ini. Nah, mungkin zaman sekarang ini adalah dandar pengalaman dan hikmah mengapa diharamkan melakukan hubungan suami istri ketika sedang terjadinya haid. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian kepada pembahasan wanita yang pertama sekali mengalami haid. Lalu apa yang harus dilakukan oleh wanita ini? Wan tadharatis tuhra fa idza ra'athu ba'da yaumin wa lailatin aw aktsari ila 15 yauman iqtasalat wa sallat. Wanita ini menunggu sampai dia suci daripada darah yang keluar tadi, darah haid tadi. Apabila dia telah melihat setelah 2 hari, 3 hari, atau paling banyak sampai 15 hari telah suci, sudah berhenti daripada haidnya, maka dia sudah boleh mandi dan sudah boleh melakukan salat. Jadi 2 hari misalnya sudah suci, atau sehari semalam sudah terhenti daripada haidnya, maka bagi wanita pemula ini dia telah boleh mandi dan salat. Dan apabila sampai 15 hari, dia pemula tapi sudah memasuki sampai 15 hari, dan 15 hari baru terhenti, maka ini dalam rentang waktu 15 hari ini masih dihukum darah haid. Tapi ketika lewat daripada 15 hari, maka dia tidak lagi dihitung darah haid. Sebagaimana disebutkan di sini, wa in istamarra ma'ahad damu ba'dal 15 yauman u'tubirat mustahadatan ba'da zalika hukmuha hukmul mustahadah. Apabila melebihi sampai 15 hari, maka dia dihukumi atau dianggap sebagai darah istihadah, dan dia berlaku hukum darah istihadah yang akan kita sebutkan nanti. Wa in taqatta'a damuha khilalal 15 yauman. Apabila darah haidnya itu terhenti di masa-masa dalam rentan 15 hari. Fakanat tarahu yauman aw yaumin wa yanqata'u misla dzalik fa innaha taghtasilu wa tusalli kullama ra'atit tuhra wa taq'udu kullama ra'atid dam. Ini bagi pemula, apabila dalam rentang 15 hari itu
kadang-kadang 2 hari haid, 2 hari berhenti, 2 hari haid, 2 hari berhenti, atau 1 hari haid, 1 hari berhenti. Maka ketika haid, dia meninggalkan salat, meninggalkan puasa kalau di bulan Ramadan, dan apabila suci, dia mandi, salat, puasa. Nah, begitulah seterusnya sampai 15 hari. Karena di atas 15 hari kalau masih keluar darah, itu dihukumi darah istihadah. Tapi dalam rentang waktu itu, 15 hari itu, karena sebagaimana yang telah tersebutkan di awal pembahasan, haid itu paling banyak adalah 15 hari. Maka dalam rentang waktu itu bagi pemula biasanya kadang-kadang 2 hari haid. Nanti 2 hari sudah berhenti, ketika berhenti, itu langsung dia mandi dan sholat. Bahkan para ulama menyebutkan kalau dia di waktu asarnya telah berhenti haid, dia mandi, dia melakukan sholat zuhur dan kemudian juga sholat asar. Karena antara zuhur dan asar itu boleh dijamak. Nah, itu untuk menjaga agamanya. Tapi yang dimasalah ya wanita-wanita kita sekarang ini, na'udzubillahi min dzalik, ya kadang-kadang maghrib sudah bersih, suci, tunggu mandi paginya, itu tanpa salat subuh lagi. Habis subuh jam 8 bangun mandi. Padahal sahabiyah dulu, mereka kalau akhir-akhir masa haid di malam hari itu senantiasa bangun, lihat sudah berhenti atau belum, sudah suci atau belum. Kalau suci langsung mandi, mereka melakukan salat isyanya, bahkan salat maghribnya, karena antara maghrib dan isya bisa dijamak, untuk begitu menjaga agamanya. Maka itulah betapa pentingnya kita mempelajari ini bapak-bapak ya. Karena semangatnya mandi istri itu juga adalah dipengaruhi oleh suami-suami. Ayo mandi, ayo mandi. Itu motivasi. Subhanallah. Tapi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hukum bagi pemula. Kemudian wa amma mu'tadah. Kemudian berikutnya adalah wanita-wanita yang terbiasa mengalami haid. Wahya man kanat laha ayyamun ma'lumatun tahiduha minasy-syahri, yaitu wanita-wanita yang telah memiliki hari-hari yang biasanya mereka mengalami haid dalam tiap bulannya. Fahukmuha, maka hukum bagi wanita tersebut, annaha tatrukus salata was-sauma wal wata'a ayyama 'adatiha. Wanita-wanita ini meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan hubungan suami istri di masa-masa kebiasaannya mereka mengalami haid. Wa in ra'at sufratan aw qudratan ba'da 'adatiha la taltafitu ilaiha. Namun apabila setelah berlalu masa-masa kebiasaannya, misalnya ada wanita yang tiap bulannya 6 hari. Hari ketujuhnya mereka melihat mungkin hanya warna kuning atau warna keruh, itu tidak lagi dianggap hari-hari haidnya. Kalau sebelumnya kebiasaan mereka itu 6 hari atau kebiasaannya 7 hari, maka di hari ke-8-nya keruh atau warna agak kuning itu tidak lagi dihitung sebagai darah haid. Liqauli Ummi Atiyah radhiyallahu anha, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kunna la na'uddu sufrata au qudrata ba'da tuhri syai'an. Kami tidak menganggap sufrah itu kuning atau warna keruh sesuatu dari bagian haid ketika masuk masa sucinya. Ini jamaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Amma idza ra'a dzalika asna al-'adati bi an takhallala ayyama 'adatiha sufratun aw qudratun fa innaha min haidatiha fala taqtasilu laha wa la tusalli wa la tasum. Namun sebaliknya jamaah sekalian, apabila warna kuning atau keruh ini dilihat di hari-hari biasanya haid. Sebagaimana kita sebutkan tadi, 6 hari misalnya terbiasa wanita ini haid 6 hari.
kemudian di hari ke-6-nya, hari biasanya terakhir misalnya hari 6, di hari ke-6-nya itu sudah kuning atau warna keruh, maka itu masih dianggap bagian dari haidnya. Mengapa? Karena bagian dari hari-hari terbiasanya dia haid dalam tiap bulannya. Baik. Mungkin ada pertanyaan, biasanya ada sesi tanya jawab, enggak ada? Ada. Kalau ada sesi tanya jawab, maka kita sambung lagi. Jemaah sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih ada satu poin lagi ya. Wa ammal mustahadah, adapun wanita yang mengalami darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Hiya wa hiya man la yanqati' anha jarayanud dam, yaitu wanita yang tidak terhenti keluarnya darah. Nah, sebagaimana pernah kita sebutkan, itu Fatimah binta Abi Hubeish itu sampai 9 tahun ya mengalami darah terus menerus. Baik. Ini yang disebut darah istihadah. Namun sudah pasti kalau misalnya wanita ini keluar darah selama 2 bulan, otomatis dalam sebulannya itu pasti ada haidnya di antara darah istihadahnya. Baik, namun bagaimana hukum wanita yang mengalami darah istihadah? Wa hukmuha, hukum wanita yang mengalami darah istihadah, annaha idza kanat qabla tustahadha mu'tadah. Apabila wanita ini sebelum mengalami darah istihadah, dia mengalami darah haid yang mu'tadah, yang biasa dan rutin, dan jumlah harinya itu sudah tertentu. Misalnya dalam sebulan dia mengalami darah haid selama 6 hari, itu rutin. Lalu selang beberapa bulan berikutnya dia mengalami darah istihadah. Setelah 6 hari ternyata darahnya nggak berhenti, maka itu dihitung darah istihadah. Wa arafat ayyama adatiha fa innaha taqudu 'anis salat ayyami 'adatiha min kulli syahr. Wa ba'da inqidha'iha taktasilu wa tusalli wa tasumu wa tuta'u. Nah, maka wanita begini dia mengetahui kapan biasanya dia haid. Maka ketika waktu biasanya dia haid, dia menahan diri daripada salat, daripada puasa dalam tiap bulannya. Setelah 6 harinya, dia mandi, salat, berpuasa, dan boleh melakukan hubungan suami istri. Walaupun tadi dia darahnya tetap keluar terus menerus. Dia hanya berhenti salat di hari-hari biasa yang dia mengalami haid dalam tiap bulannya. Saya pahami ini? Baik. Wa in kana la 'adata laha. Dan apabila wanita ini tidak memiliki kebiasaan bulanannya, misalnya 6 hari kah, enggak teratur, maksudnya haidnya sebelum mengalami darah istihadah, haidnya ini tidak teratur. Au kanat laha 'adatun wa nasiyat zamanaha au 'adadaha. Atau wanita ini dia bulannya itu teratur, sekian harinya di awal bulan atau di akhir bulan, namun dia telah lupa di awal bulankah atau di akhir bulankah atau berapa hari. Fa innaha in tamayyaza damu min ba'dihi fa kana yajri marratan aswad wa marratan ahmar. Maka apabila dia dapat membedakan darah yang keluar, kadang-kadang dia keluar warna hitam, kadang-kadang warna merah, fa innaha tajlisu ayyamal aswad. Maka dia menghentikan salat atau dihitung sebagai darah haid ketika warna darah itu berwarna hitam. Wa taqtasilu wa tusalli ba'da inqidha'ihi ma lam yatajawaza 15 yawman. Setelah habisnya darah yang berwarna hitam itu,
maka dia mandi dan solat selama itu tidak melewati 15 hari. Tapi kalau sudah hari ke-16 masih darahnya hitam, maka hari ke-16 itu tetap dihitung darah istihadah. Karena haid itu tidak lebih daripada 15 hari. Wa illam yatamayyaz damaha la bisawadin wala bighairihi. Namun apabila dia tidak dapat membedakan darahnya, warna hitamkah atau warna merahkah, fa innaha tajlisu min kulli syahrin aghlaba haidin wa huwa sittatu aw sab'atu ayyam summa taghtasilu wa tusalli. Wanita ini tidak bisa membedakan warna darahnya, sama semua. Dari awal bulan sampai akhir bulan, masuk bulan baru, habis bulan baru lagi, sama semua. Maka dia berdiam diri, tidak salat, tidak puasa, tidak melakukan hubungan suami istri, itu pada secara umum wanita mengalami haid 6 atau 7 hari. Maka lebih daripada 7 hari dalam tiap bulannya, dia mandi dan tetap melakukan salat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya sebagaimana hukum orang yang mengalami darah istihadah. Ana ni asmaul azan. Nah. Wal mustahadatu, wanita yang mengalami darah istihadah, ayyam istihadatiha, di hari-hari istihadahnya, tatawaddau li kulli salatin. Maka wanita ini dianjurkan untuk berwudu di setiap salatnya. Maknanya salat fardu ya. Bukan berarti setelah salat fardu salat sunat wudu lagi. Wa tasfiru wa tusalli walau kana damu yasubbu sabban wala tuta'u illa li daruratin. Maka wanita ini berwudu setiap salat dan mereka memakai apa istilahnya? Jawar ya, pembalut. Salat, tetap salat walaupun darah ini tetap mengalir. Dan dilarang melakukan hubungan suami istri kecuali darurat. Ya, kecuali darurat. Ini nggak paham Bapak darurat ya. Kalau nggak mau darurat maka tambah istri. Ya, alhamdulillah kita belum mencapai puncak darurat. Subhanallah. Baik jamaah sekalian ke Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekali lagi ya. Nah, mengenai darah istihadah ini, pembahasan darah istihadah ini hukum-hukum ini ada terdapat dalil-dalil ya. Hadis-hadis bagaimana wanita yang mengetahui kebiasaan haidnya sebelum mengalami istihadah, atau wanita yang dia sudah lupa hari-hari haidnya sebelum dia mengalami istihadah, atau dia tidak bisa membedakan warnanya. Ini ada hadis-hadisnya yang terdapat dalam kitab ini yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Sini sebutkan wa adillatu ma sabaqa fi ahkamil mustahadah al-haditsu at-taliyah. Adapun dalil-dalil sebagaimana yang telah disebutkan mengenai hukum-hukum wanita yang istihadah itu sebagaimana berikut. Yang pertama adalah haditsu Ummi Salamah annaha istaftat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atin tuhraqud dam. Dia pernah meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang wanita yang senantiasa atau selalu keluar darahnya. Ya, ini maksudnya lah dari istihadah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Litangdur iddata layali wa ayyami allati kanat tahiduhunna min asy-syahri qabla an yusibaha alladhi asabaha." Hendaklah dia melihat kebiasaan malam dan hari-hari dia mengalami haid dalam tiap bulannya sebelum menimpa istihadah pada wanita tersebut. Fatatrukis salah qadra dzalika minasy-syahri. Fa idza khallafat dzalika faltaktasil. Summa litasfir bi thawbin summa litusalli. Maka hendaklah dia meninggalkan salat
di masa-masa kebiasaan hari haidnya dalam sebulan. Apabila sudah lewat, katakanlah biasanya 6 hari atau 7 hari, setelah lewat 7 hari, maka dia hendaklah mandi, kemudian memakai pembalut atau penutup, dan dengan kain atau sejenisnya, kemudian dia melakukan salat. Berarti jamaah sekalian, kalau kita lihat hadis ini, fa fi hadzal hadis syahid lil mustahadati dzati 'adah. Hadis ini berarti membahas masalah hukum wanita mustahadah yang dia mengalami kebiasaan haid dalam tiap bulannya. Kemudian yang kedua, hadis Fatimah binti Abi Hubeish. Annaha kanat tustahad. Dia pernah mengalami istihadah. Qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah ini, "Idza kana damul haid fa innahu aswadu yu'raf." Maka apabila itu darah haid, warnanya hitam, dia dapat diketahui. Fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah. Maka ketika kondisi darah haid itu warna hitam, darah yang keluar dari rahimmu itu berwarna hitam, maka tahanlah diri daripada salat. Fa idza kana al-akhar fatawaddai ba'da iqtisal wa shalli fa inna ma huwa irqun. Namun apabila sudah berwarna lain, maka hendaklah kamu wudu, artinya setelah dia melakukan mandi, dan salatlah, karena itu adalah pecahnya pembuluh darah. Istihadah itu adalah karena pecahnya pembuluh darah dari seorang wanita. Maka jemaah sekalian, wa fi hadzal hadis syahid li ghairil mu'tah aw liman nasiya 'adataha wa kana damuha mutamayyizan. Maka hadis ini berlaku bagi wanita yang tidak mengetahui berapa hari biasanya dia haid dalam sebulan, atau dia telah lupa kebiasaannya, namun dia dapat membedakan warna darah yang keluar dari rahimnya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, dan insyaallah juga yang terakhir di malam ini, alhamdulillah, hadis Himnah binti Jahish. Qalat, dia berkata, kuntu ustahadu haidatan katsiratan syadidatan. Aku mengalami istihadah yang sangat banyak, lebat, ya, parah. Fa'ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi. Maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tu meminta fatwa dari beliau. Faqala, maka Rasulullah berkata, innama hiya raqdatun minasyaitani. Sesungguhnya ini adalah gangguan daripada syaitan. Fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin. Maka jadikanlah dia haidmu 6 atau 7 hari. Summa iktasili, kemudian mandilah. Sucinya adalah 24 hari. Kalau dihitung haidnya 7 hari, maka masa sucinya adalah 23 hari. Wasumi wasalli, maka puasalah dan salatlah. Fa inna dzalika yujziki, dan sesungguhnya kamu akan mendapat pahala dari ibadahmu itu. Wa kadzalika faf'ali kulli syahrin kama tahidun nisa, maka lakukanlah ini dalam tiap bulannya sebagaimana biasanya wanita mengalami. Fa ya hadzal hadis syahid liman la 'adata laha wa la tamyizan. Maka hadis ini jamaah sekalian sebagai penjelasan daripada wanita yang tidak mengetahui berapa hari atau tidak ada kebiasaan hari-hari haidnya dalam tiap bulan, dan dia tidak dapat membedakan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kita taufik, hidayah serta istiqamah di atas agama ini hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di akhirat dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.